Halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Salah. Oke, kembali lagi bersama saya Dr. Bayu Aji Adi Nugro dari Rumah Kitanan Dr. Bayu. Baik, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara perawatan setelah disunat agar luka sunat cepat kering. Oke. Kali ini akan ada 4 tips perawatan setelah sunat agar sunatnya cepat kering. Bunda pasti bingung, bertanya-tanya. Pasti pertanyaannya seperti ini. Dok, gimana sih caranya agar sunat anak saya cepat kering, cepat sembuh? Nah, berikut ada 4 tips perawatan agar luka sunat anak Bunda cepat sembuh. Oke, yang pertama, agar masa pemulihannya menjadi lebih cepat, Bunda harus melakukan hal berikut ini. Yang paling penting dan paling utama adalah 1. Bunda harus memberikan anak Bunda obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dosisnya, sesuai jam pemberian minumnya. Karena apa? Biasanya dokter sudah mengira-ngira efek obat bius habisnya itu jam berapa. Jadi nanti setelah sampai rumah diminum sesuai jamnya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu mundur, agar anak Bunda tidak kesakitan atau tidak nyeri terlalu hebat. Oke, biasanya dokter memberikan obat-obatan seperti ini. Oke, obat-obat ini digunakan sebagai pereda nyeri, ya. Kemudian selain obat-obatan, Bunda juga bisa memberikan kompres hangat di bagian titiknya adik yang tadi disunat menggunakan air hangat yang ditaruh di plastik, kemudian dikompreskan di batang titiknya adik, ya. Kompres hangat ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri gitu. Yang kedua adalah membersihkan area titiknya tadi yang disunat dengan air bersih. Baik, kalau ini sih tergantung dari metode sunatnya ya Bunda. Kalau metode sunatnya menggunakan masih zaman dulu, maksudnya adalah metode yang diperban, berarti luka tersebut harus dijaga agar jangan sampai kena air, atau dijaga harus tetap kering. Tapi tetap harus dijaga kebersihannya dengan cara setelah pipis, ujung lukanya ini ya dibersihkan memakai tisu, ya, supaya tidak kena air kencing terlalu banyak. Jadi setelah pipis nanti dilap pakai tisu yang kering. Itu kalau metodenya sunat, masih metode yang memakai perban. Kemudian kalau metode sunatnya sudah yang modern seperti yang memakai klem atau cincin, harus tetap dijaga kebersihannya, ya, dengan cara mandi secara teratur, kemudian dilakukan pembersihan di klemnya tadi, di cincinnya tadi, sesuai dengan anjuran yang tadi dianjurkan oleh dokter yang nyunat. Biasanya dibersihkan dengan air bersih, kemudian dilap kering dengan tisu, kemudian dipakai cotton bud, ya, biar dalamnya itu tidak mengembur dan bersih. Ya, poin yang kedua intinya adalah tetap dijaga kebersihannya ya Bunda. Jangan sampai setelah sunat dibiarkan saja tidak dibersihkan. Nanti resiko untuk terjadi infeksinya sangat tinggi sekali, ya. Gitu Bunda? Paham? Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah memakai celana sunat. Harus, wajib, ya.
Kalau di rumah sunat modern biasanya sudah ada paketannya tuh yang dikasih sekalian sama celana sunatnya. Celana sunat itu berfungsi untuk melindungi titiknya adik tadi dari gesekan, ya. Jadi aman, ada tempurungnya. Titiknya adik ada tempurungnya. Jadi bisa beraktivitas dengan bebas karena titiknya tadi tidak senggol-senggol, ya. Jadi poin ketiga adalah memakai celana sunat. Kalau nggak ada celana sunat gimana dong? Boleh pakai celana yang longgar, ya, supaya titiknya tadi tidak terlalu ketekan sama celana dalam. Boleh celana dalam yang lebih besar satu ukurannya, gitu ya Bunda. Oke, yang terakhir nih, yang keempat. Nah, ini juga sangat penting agar nanti proses penyembuhannya titiknya adik, luka suratnya cepat sembuh, ya. Yang keempat adalah cukupkan asupan nutrisi. Ini yang paling penting, yang poin keempat, ya. Kalau zaman dahulu, pada saat orang-orang tua zaman dulu ya, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan. Nah, katanya apa? Gatal. Nah, itulah penyebabnya luka-luka zaman dulu, luka sunat susah sembuhnya atau lama. Karena apa? Asupan proteinnya tidak tercukupi. Padahal untuk menjadi kulit baru itu butuh protein. Nah, proteinnya ini yang harus dipenuhi. Harus makan telur, harus makan daging, harus makan ikan, ya. Biasanya kalau di rumah kita Dokter Bayu menganjurkan bahwa setelah sunat harus makan 3 butir telur supaya asupan harian proteinnya tercukupi. Ya, dengan proteinnya cukup, lukanya bersih, kemudian sembuhnya cepat. Gitu. Poin keempat ini sangat penting ya Bunda. Jadi jangan pantang makan atau tarak makan, istilahnya seperti itu. Semua harus dimakan. Kalau adik suka kepiting, belikan kepiting. Suka bakso, belikan bakso. Suka daging, belikan daging. Suruh makan yang banyak, ya. Itu. Terus dok nanti nggak gatal dong kalau banyakkan protein. Nah, gatal itu Bunda sebenarnya dalam medisnya itu adalah proses tumbuhnya daging baru atau proses terbentuknya kulit baru. Untuk sembuh biasanya dimunculkan atau timbul rasa gatal dalam tubuh. Nah, kalau gatal muncul, bilang saja sama adiknya, "Dek, itu mau sembuh, lanjutkan makan telurnya." Itu Bunda. Itu tadi beberapa tips dari Rumah Kitanan Dokter Bayu dalam merawat luka kitan. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Bunda tidak ketinggalan informasi tentang kitan dari Rumah Kitanan Dokter Bayu. Oke, sampai jumpa kembali. Rumah Kitanan Dokter Bayu, kitan pakai teknologi.